Ternyata untuk Perpres 2024 itu sudah ditata rapi oleh Jenderal Sambo. Siapa calon presiden oligarki 2024 itu sudah di kantongnya, sudah disiapkan. Siapa calon Kapolri 2024 sudah disiapkan. Apalagi majalah Tempo mewawancarai dari konsorsium judi online 303 itu benar. Jadi perwira Polda Metro Jaya mengkoordinir seluruh perjudian di seluruh Indonesia. Bahkan ibu-ibu, dana rutin per tahun dari perjudian online itu rutin 1,3 triliun. Pertanyaan kita, kenapa PPATK ini tidak mengungkap lebih cepat? Coba kalau mengungkap ACT, langsung, ya kan? Terus Koperasi 212, langsung. Barusan saja akhirnya PPATK baru mengumumkan ada dana 155 triliun yang masuk ke polisi. 155 triliun. Berarti benar judi online. Makanya Bu, melibatkan 3 Kapolda, Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jatim, ya kan? Kapolda Jatim. Nah, baru dicopot Kapolda Jatim setelah kasus Kanjuruhan, ya kan? Kan barusan saja kemarin kalau ada dicopot oleh Kapolri. Nah, ini PPATK baru mengungkap setelah banyak kritik dari masyarakat. PPATK baru mengungkap dana 155 triliun itu masuk ke oknum Polri. Nah, ini. Bahkan bandar judi, siapa itu? Ferdi Budiman, ya, yang bandar judi itu. Kok bandar judi, bandar narkoba, Ferdi Budiman, ya, Ferdi Budiman. Itu nyanyi, loh, saya sudah setor 450 miliar ke BNN, Badan Narkotik Nasional, setor ke Mabes Polri, ke pejabat polisi 90 miliar. Kok ditangkap? Padahal sudah setor, sudah setoran Bu, 450 miliar loh Bu. 1 miliar aja mungkin Ibu ngeliat Bu, ini 450 miliar. Para umahat yang dimuliakan Allah, ini contoh pada peristiwa 22 Mei 2019 ketika rakyat mengeluarkan pendapat di depan Bawaslu minta keadilan. Karena ini Pilpres 2019 itu curang, kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Rakyat mengajukan pendapat di muka umum, ya kan? Itu dilindungi oleh undang-undang. Gak tahunya Bu, malam hari 897 orang terluka tembakan di depan Bawaslu dan pukulan pentungan. Lebih dari 300 orang ditangkap dan disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai sekarang belum diketemukan. Kemudian ada 3 anak yang masih SMP, yaitu Harun Rasid, Raihan Fajari, dan Adam Noryan. Dia anak SMP yang rumahnya berdekatan dengan Bawaslu, sehingga kena. Jadi dia main-main, tidak tahunya kena sasaran kebrutalan Brimob. Sehingga akhirnya salah satu contoh, Harun Rasid yang masih umur 15 tahun SMP itu digebukin 10 Brimob.
Itu videonya kan viral itu. Anak kecil dibantai 10 brimob, ditendang, diinjak pakai balok kayu, dipentung pakai balok kayu, popornya senjata itu dihantamkan di kepalanya, sehingga akhirnya Harun Rasyid ditemukan oleh relawan, itu jenazahnya sudah diselokan yang penuh comberan, dibuang di situ. Nah, ketika di Harun Ar-Rasyid ini jenazahnya diangkat, ini relawan ini megang kepalanya itu sudah lunak, Bu. Artinya apa? Tempurungnya sudah hancur, kena popor senjata. Dan itu videonya viral di medsos. Pertanyaannya, apakah 10 brimob itu ditangkap, diadili? Tidak. Murah nyawa di Indonesia. Padahal Rasulullah mengingatkan, satu nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hancurnya dunia seisinya, kata Rasulullah, itu lebih berharga, lebih apa? Lebih berharga nyawa seorang muslim yang dibunuh tanpa alasan yang hak. Itu yang diingatkan. Nah, para ummahat yang dirahmati Allah, sampai sekarang kasus ini tidak pernah masuk di media baik cetak maupun elektronik. Sampai sekarang belum pernah diungkap. Sampai akhirnya Bude ditanya, Bude, ini yang petugas PKPPS yang meninggal itu 800 lebih. Loh, biasa. Jawabannya gitu. Astagfirullah. Nemen sudah, ya, nyawa sudah. Jadi wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi kalau dulu 2019 Jenderal Tito Karnavian mengumpulkan dana judi untuk memenangkan rezim, ternyata untuk Perpres 2024 itu sudah ditata rapi oleh Jenderal Sambo. Siapa calon presiden oligarki 2024 itu sudah di kantongnya, sudah disiapkan. Siapa calon Kapolri 2024 sudah disiapkan. Apalagi majalah Tempo mewawancarai dari konsorsium judi online 303 itu benar. Jadi perwira Polda Metro Jaya mengkoordinir seluruh perjudian di seluruh Indonesia. Bahkan ibu-ibu, dana rutin per tahun dari perjudian online itu rutin 1,3 triliun. Pertanyaan kita, kenapa PPATK ini tidak mengungkap lebih cepat? Coba kalau mengungkap ACT, langsung, ya kan? Terus Koperasi 212, langsung. Barusan saja akhirnya PPATK baru mengumumkan ada dana 155 triliun yang masuk ke polisi. 155 triliun. Berarti benar judi online. Makanya Bu, melibatkan 3 Kapolda, Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jatim, ya kan? Kapolda Jatim. Nah, baru dicopot Kapolda Jatim setelah kasus Kanjuruhan, ya kan? Nah, ini kan barusan saja kemarin kalau ada dicopot oleh Kapolri. Nah, ini PPATK baru mengungkap setelah banyak kritik dari masyarakat. PPATK baru mengungkap dana 155 triliun itu masuk ke oknum Polri. Nah, bahkan bandar judi, siapa itu? Ferdi Budiman, ya, yang bandar judi itu. Kok bandar judi, bandar narkoba, Freddy
Budiman ya, Freddy Budiman itu nyanyi, loh saya sudah store 450 miliar ke BBN, ke BNN, Badan Narkotik Nasional, setor ke Mabes Polri, ke pejabat polisi 90 miliar, kok ditangkap? Padahal sudah stok, sudah setoran Bu, 450 miliar loh Bu, sak miliar aja mungkin Ibu ngereyat Bu ya, ini 450 miliar. Jadi benar-benar makanya ada stigma negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Mendagri Tito Karnavian ini ternyata sudah menyiapkan, mengatur rekayasa untuk Pilpres 2024. Nah ini siapakah Bejorka yang mengungkap tentang kebobrokan yang ada di Indonesia? Dan dia adalah hacker yang bikin pemerintah ketar-ketir. Makanya dia akan nulis di akun Twitternya yang tadi sudah saya sampaikan ini, berbagai cara telah dilakukan, termasuk cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan di Indonesia. Dengan apa? Menampar wajah mereka di dunia maya, bukan di fisik, di dunia maya. Jadi ini Bejorka ini model nahi mungkar gaya baru, sehingga akhirnya kalangan netizen menyatakan hacker Bejorka adalah kita, berarti bodoh dewi. Jadi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah ternyata Bejorka mengungkap data-data KPU yang ingin melakukan kecurangan untuk Pilpres 2024, padahal ini 2022 loh. Itu dibongkar semuanya kecurangan. Jadi sudah disiapkan kecurangan untuk 2024, sudah ditata rapi, dibongkar oleh Bejorka. Luar biasa. Sehingga akhirnya yang merespon Bejorka adalah SBY. Akhirnya SBY mengumumkan turun gunung untuk antisipasi Pilpres 2024. Beliau siap turun gunung. Yang kebakaran jenggot, sekjennya PDIP Hasto, dianggap statement SBY hoax. Nah akhirnya sudah katakan kecurangan pemilu itu nyata. Jadi PDIP itu tidak perlu sibuk membantah Pak SBY, nyata itu ya. Akhirnya ibu-ibu untuk menghadapi Bejorka, satu orang ibu, Bejo namanya, kalau bahasa Polandianya Bejorka, itu ngerojok 624 miliar untuk membiayai Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi ngatasi satu orang Bejo itu pemerintah gerojok dana 624 miliar. 624 miliar. Ya luar biasa ini Bu. Mudah-mudahan muncul bejo-bejo yang lain. Kalang kabut Bu. Sampai surat-surat resmi presiden bisa terbongkar ya. Jadi benar-benar ini luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi semua kedunguan ini berawal dari kardus yang digembok.